Banyak untuk teman-teman yang sudah hadir ya malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Haidar. Mas Haidar, halo, sehat Mas Haidar? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Suci, salam kenal. Iya, salam kenal Mas Haidar. Jadi teman-teman, malam hari ini di Temu Sejarah yang ke-45, kita akan berdiskusi bersama Mas Haidar. Mas Haidar ini seorang penulis yang produktif ya, sampai saat ini dia sudah menuliskan banyak sekali buku-buku, terkhususnya biografi-biografi dalam bentuk novel, tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara, kemudian juga tokoh-tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, bahkan Buya Hamka dan masih banyak lagi. Kemudian juga beliau menuliskan banyak sekali buku-buku Islami yang sangat inspiratif begitu teman-teman. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai novel biografi terbarunya nih dari Mas Haidar, yaitu berjudul Api Republik. Ini adalah novel biografi mengenai sosok Hamengkubuwono ke-9. Tentu saja ini bakalan jadi diskusi yang menarik. Jadi buat teman-teman juga boleh untuk merapat, dan barangkali ada temannya yang belum join, silakan dikasih tahu. Diskusinya udah akan mulai. Dan ketika berbicara mengenai Hamengkubuwono ke-9, tentu saja kita tidak hanya berbicara mengenai beliau sebagai penguasa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya, teman-teman. Tapi aku percaya di novel ini juga akan dikupas banyak mengenai Hamengkubuwono ke-9 ini, karena beliau juga merupakan salah satu tokoh sentral terkhususnya di Bali. Jadi nggak sabar untuk tahu lebih dalamnya lagi mengenai isi dari novel ini. Jadi gimana Mas Haidar, apakah sudah aman dan sudah siap? Insya Allah sudah siap Mbak Oke, Suci. kalau gitu monggo Mas Haidar, waktunya dipersilakan. Terima kasih Mbak Suci atas waktunya. Mbak Tiwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya mempersai teman-teman di malam Jumat ya ini ya. Tiap Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci, suara saya jelas enggak ya? Jelas. Jelas Mas, aman, aman. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih dan tema malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sedikit koreksi Mbak Suci, ini sebenarnya bukan buku terbaru. Nah ini kan ada cerita tersendiri bahwa ini Maaf Mas buku, Haidar. ya nggak apa-apa. Buku ini kan terbit pada tahun 2017 ya, terbit pertama itu. Nah itu kan kemarin ada jilid yang kedua juga itu. Kalau yang jilid pertama ini kan tentang masa kecil Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini sejak kanak-kanak sampai berkisar tahun 1940, yaitu sampai ditabelkan atau dinobatkannya beliau sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, untuk yang jilid kedua ini sebenarnya udah siap terbit, yaitu di masa tahun 1940 sampai 1949 atau sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Nah, tapi karena ada beberapa hal kemarin atas hasil audiensi dengan beberapa pihak termasuk keraton, akhirnya itu dipending karena ada beberapa yang harus disesuaikan. Nah, tentang teman-teman untuk yang buku pertama ini, Api Republik yang jilid pertama ini adalah buku yang kita sajikan itu mengupas tentang kehidupan seorang Hamengkubuwono kecil. Siapa sih sebenarnya Hamengkubuwono 9 ini yang sampai saat ini masih kita kenal sebagai sosok negarawan, sosok bapak bangsa dan juga sosok pejuang yang masih melekat kuat di benak ingatan dari generasi ke generasi, khususnya kami generasi di kota Yogyakarta ini. Sultan Hamengkubuwono IX ini memiliki nama lahir Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau adalah satu-satunya putra dari permaisuri
Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau yang nama kecilnya itu Raden Mas Suyadi dan ibunya bernama Raden Ayu Kustilah. Nah, beliau lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April tahun 1912. Tempat kelahirannya itu kalau sekarang posisinya di timur Pasar Ngasem. Kalau teman-teman ke Jogja itu kan ada komplek Taman Sari itu, nah utaranya itu kan ada Pasar Ngasem. Itu dulu pasar hewan tapi sekarang udah dipulihkan ke cagar budaya. Nah itu ke timur masuk namanya di Kampus Sompilan namanya. Tapi itu waktu itu tempat tinggal putra mahkota karena pada waktu GRM atau Gusti Raden Mas Doro Jatun ini lahir, ayahnya itu masih bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau putra mahkota yang memang oleh Sultan Hamengkubuwono VII ini nanti disiapkan untuk menggantikan posisi beliau sebagai HB8. Ada hal menarik bagaimana kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX muda ini, yaitu ketika berusia 3 tahun, menginjak 3 tahun, ibunya itu atas perintah dari kakeknya, yaitu Sultan Hamengkubuwono VII, tanpa sebab yang diketahui, dipulangkan ke rumah orang tuanya, yaitu KGPAA Mangkubumi. Nah, Mangkubumi ini tempatnya dulu kalau teman-teman sekarang ke kampus Widya Mataram di barat Pasar Ngasem atau Komplek Taman Sari itu ada ru- tempat gabungan dalam yang bernama Mangkubumen. Nah, itu tempat dulu mertuanya HB8 ini. Juga pada masa perjuangan menjadi markas atau tempat persembunyian Jenderal Sudirman sebelum melakukan perang gerilya keluar dari ibu kota Yogyakarta pada waktu itu. Nah, pengembalian ibunya HB9 ini dari dalam Purbayan itu ke Mangkubumen ini terjadi pada sekitar tanggal 17 Mei tahun 1915. Nah, setelah medio 1915 itu GRM Doro Jatun ini kan kemudian dikeluarkan dari keraton dengan ditempatkan indekos di rumah seorang Belanda dengan alasan bahwa HB9 ini menyiapkan anak-anaknya itu agar menjadi pribadi-pribadi yang tidak manja, pribadi-pribadi yang mandiri sejak kecil. Maka satu-satunya jalan agar GRM Doro Jatun ini tumbuh menjadi seorang generasi penerus di keraton yang mandiri, maka ayahnya ini ingin sekali Doro Jatun ini hidup dengan dilatih hidup disiplin dan mandiri. Nah, keputusan itu keluar ketika Doro Jatun ini menginjak usia 4 tahun. Kemudian sang ayah membawa Doro Jatun ini ke rumah seorang Belanda, guru di Taman Kanak-Kanak Probel School di daerah Gondokusuman. Gondokusuman itu arahnya dari keraton itu agak ke selatan timur. Nah, itu di sana Doro Jatun dititipkan atau indekos di rumah Mister Mulder. Nah, di rumah keluarga Mulder inilah Doro Jatun dididik menjadi seorang yang mandiri tanpa memiliki ketergantungan dari fasilitas yang dimiliki oleh keluarganya di keraton. Singkat cerita, tumbuhlah Doro Jatun ini menjadi pribadi seorang anak-anak yang mandiri, cerdas, apa-apa bisa sendiri, mencuci pakaian sendiri, memasak sendiri. Nah, kemudian itu sampai pada Doro Jatun ini sekolah di ELS. ELS itu setingkat sekolah dasar pada zaman Belanda. Itu tempatnya di daerah Secodiningrat. Nah, dekat Taman Pintar itu kalau sekarang teman-teman. Nah, itu di sana tidak lama, tapi di situ menjadi penting karena di sekolah itu pula Doro Jatun ini untuk pertama kali bertemu dengan seorang pangeran dari tanah Kalimantan bernama Syarif, yaitu yang bernama
atau nantinya dikenal sebagai Sultan Hamid II. Nah, itu di sana Dorojatun ini memiliki panggilan Hengki, kemudian yang Syarif ini memiliki panggilan Moses. Persahabatan itu intim sekali di sekolah itu. Tetapi karena suatu takdir yang harus berjalan, akhirnya pada tahun keempat sekolah di ELS itu, eh, ayahnya yang pada tahun 1916 itu sudah dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8 meminta Dorojatun ini untuk pindah sekolah. Sekolahnya di daerah Pakem. Nah, Pakem ini kembali diindekoskan lagi di tempatnya keluarga Cook, juga seorang Belanda yang sangat disiplin dan memberikan dasar-dasar atau pondasi tentang kemandirian dan kedisiplinan kepada Gusti Raden Mas Doro Jatun ini. Sampai di sana pada tahun 1924, kemudian Doro Jatun ini diminta ayahnya untuk meneruskan sekolah ke Semarang. Nah, di sana juga ini apa dilepaskan dari fasilitas keraton, tidak mendapatkan fasilitas apapun dari keraton, kemudian dititipkan juga ke keluarga, itu keluarga Belanda, namanya keluarga Mister Voskuil. Di rumah Mister Voskuil itu Doro Jatun dibimbing untuk menjadi seorang remaja yang bisa menemukan jati dirinya. Apa yang sudah didapatkan di sekolah dasar itu terus dipacu agar dia menemukan jati diri, menemukan passionnya itu untuk apa, untuk menjadi seperti apa. Tapi pada tahun 1926, lagi-lagi atas keputusan sepihak dari HB8, Doro Jatun ini diminta pulang ke keraton. Karena udara Semarang yang panas itu ternyata tidak bersahabat dengan kulit Doro Jatun, sehingga sering terkelupas dan sering sakit-sakitan. Nah, atas pertimbangan itulah kemudian HB8 itu meminta kepada sang anak untuk meneruskan sekolah ke kota Bandung. Ke kota Bandung itu dengan hawa yang lebih dingin, nah itu harapannya Doro Jatun itu akan tumbuh menjadi sosok pelajar yang sehat, tidak seperti yang di Semarang karena ada angin pantai yang panas itu berdampak pada kesehatannya. Nah, di Bandung ini kan Doro Jatun ini ditemani oleh saudaranya bernama Bendoro Raden Mas Tinggarto. Ini meneruskan sekolahnya di sekolah HBS. HBS itu sekarang apa ya menjadi sekolah apa itu? Ya, Kalau Mas. kosnya itu pada waktu itu di keluarga Debur, itu di Jalan Rio nomor 57 Kota Bandung. Kayaknya gedung HBS yang sekarang kalau di Bandung itu Mbak Suci itu sekarang SMA 3 dan 5 Mas, izin. oh iya SMA 3 dan 5 yang di Jalan Belitung itu ya. Dan ada plakatnya di situ dicantumkan di sini pernah Di bersekolah. di daerah Jalan Belitung nggak salah ya Mas ya. Iya Mas, betul Mas. Iya. Nah itu cuma 1 sampai 2 tahun di situ kemudian karena apa Doro Jatun itu nggak terlalu bisa mengikuti di HBS itu kemudian oleh Mister Debur ini kemudian diberikan pilihan untuk pindah ke AMS. Nah, di AMS ini sampai selesai kemudian pada tahun 1930-an itu HB8 itu meminta Doro Jatun dan kakaknya itu BRM Tinggarto ini untuk meneruskan sekolah ke negeri Belanda. Nah, pada waktu itu di Rich University Leiden, Hamengkubuwono IX ini mengambil jurusan Indologi, yaitu ekonomi dan sistem pemerintahan. Nah, dari situlah tumbuh. Kemudian di Belanda itu kan ternyata yang situasi yang dilihat di sana itu cerita-cerita tentang pribumi itu nggak sesuai. Apa yang dilihatnya selama umur kanak-kanak sampai belasan tahun ini bagaimana rakyat di lokal rakyat Jogja itu bagaimana pemerintah Belanda memperlakukannya. Nah, itu apa yang disaksikannya masa kanak-kanak sampai remaja itu ternyata berbeda dengan cerita-cerita yang
terjadi menjadi bahan cerita di negeri Belanda. Apalagi ketika dia sekelas dengan Juliana, itu putri Sri Ratu Wilhelmina yang nanti akan menggantikan posisi menjadi penguasa negeri Belanda. Nah, ternyata cerita-cerita yang didapat di Leiden di Holland itu bahwa pemerintah Belanda ini memperlakukan penduduk pribumi ini dengan sangat baik, memberikan pendidikan yang baik, sistem ekonomi yang baik, sistem pemerintahan yang memihak rakyat kecil. Nah, itu kan bertentangan dengan apa yang disaksikannya oleh Dorojatun waktu masih di negeri sendiri. Yaitu kemudian mengilhami bahwa Dorojatun ini tumbuh meski pendidikan Belanda, ia ingin tetap menjadi jati dirinya sebagai seorang Jawa. Nah, ketika dia bercita-cita bahwa setelah lulus dari Rich University ini, sesuai dengan ilmu yang didapatkannya tentang ekonomi dan pemerintahan, dia ingin mengubah peta atau arah perjalanan bangsanya. Ia ingin mewujudkan apa yang menjadi cerita di negeri Belanda itu, bahwa yang terjadi di pribumi itu tidak akan bisa berubah menjadi baik kalau pribumi sendiri tidak bisa memperjuangkan hak-haknya dari pemerintah Belanda yang sejatinya memang memeras dan juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan orang-orang pribumi. Nah, tetapi karena sekali lagi adalah alur takdirnya tidak sesuai harapan beliau, pada tahun 1939 ini kan terjadi Perang Dunia Satu. Nah, itu meletus, kemudian HB8 di Jogja itu khawatir terjadi apa-apa dengan sang putra. Maka dimintalah pulang sebelum lulus dari kuliah itu kembali ke Indonesia. Waktu itu nama Indonesia sudah dikenal oleh, karena memang PI itu udah ada ya tahun sekitar 28-an ya, di Belanda itu udah ada, termasuk tentunya Bung Hatta itu juga. Nah, nama Indonesia udah dikenal, kemudian diminta pulang itu menumpang ke kapal dagang. Dan pulang ke Indonesia, ke pribumi, sampai ke Batavia itu sekitar tahun 1940-an awal. Nah, di Hotel The Seine sebelum menghadiri penjamuan dengan Gubernur Jenderal di Batavia, itu Sultan Hamengkubuwono VIII yang udah sakit ini memberikan keris Kiai Jokowi turun kepada Habib calon Habib 9 atau Dorojatun ini. Maka mengertilah Pangeran Hadinegoro dan Joyokusumo yang ditugaskan untuk mengiringi penjemputan itu, dengan keris diberikan kepada Dorojatun ini, mengertilah bahwa keluarga keraton menghendaki bahwa Dorojatun ini nantinya didaulat atau ditabalkan, dinobatkan menjadi penerus HB8, menjadi HB9. Prosesi itu berlangsung singkat. Ketika pulang dari Batavia, HB8 yang udah memiliki sakit komplikasi ini, ketika kereta api berjalan baru sampai ke Kroya, daerah Banyumas, itu mengalami pingsan. Nah, sampai di Jogja langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pantirape dan meninggal di Rumah Sakit Pantirape itu. Nah, kemudian setelah itu HB9 dinobatkan, tentu dengan sebuah drama yang panjang karena banyak sekali klausul perjanjian dengan Dr. Lucian Adam, eh, Gubernur Jogja pada waktu itu, pemerintah Belanda itu. Ada beberapa hal yang memang sangat merugikan keraton dan rakyat Jogja. Maka Dorojaton yang udah mengenyam pendidikan Belanda ini tidak setuju, tidak seperti pendahulu-pendahulunya yang langsung teken kontrak kerja, tanda tangan penobatan itu, tapi HB9 sangat-sangat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia, khususnya Yogyakarta ini ke depan. Maka beberapa pasal termasuk tentang tugas prajurit keraton, kemudian
pepatih Dalem kan pada waktu itu Patih Danurejo itu memiliki dua fungsi, yaitu untuk kepentingan pemerintah Belanda dan juga pemerintah keraton. Nah, ini sangat membahayakan karena apa informasi di keraton bisa dijual ke gubernur jenderal. Nah, gubernur ini apa ini kan otomatis tidak boleh sampai ke keraton, itu sangat membahayakan. Nah, itu klausul pasal itu diantaranya yang harus minta dihilangkan oleh Doro Jatun. Itu berlangsung dari bulan Februari sampai Maret, cukup panjang sekali, dan akhirnya menerima penobatan itu dengan pasal yang tidak dihilangi itu ketika Doro Jatun ini dalam antara tidur atau tidak, antara sadar dan tidak itu mendapat seperti wangsit. Nah itu kalau kita kira-kira percaya nggak Mbak Suci kalau ada bisikan itu langsung, nah kita, nah tapi itu yang berlaku di keraton pada waktu itu masih mempercayai bahwa itu adalah apa ya, secerca harapan atau semacam petunjuk yang diberikan oleh leluhur. Kalau Pak Peter Carey itu menyebutnya sebagai bebisik leluhur di kuasa ramalan itu. Nah itu karena memang pendahulu-pendahulunya itu mendapatkan bebisik seperti itu ketika HB1 mau memulai perang Giyanti itu juga ada bebisik semacam itu. Kemudian ketika Pangeran Diponegoro mau memulai perang Jawa itu juga mendapatkan semacam itu. Nah, itu langsung percaya aja HB9 karena mengikuti jejak leluhurnya. Bunyinya itu kira-kira seperti ini. Wes taken away, Lee, karena Belanda Belanda bakal pergi dari sini tidak lama lagi. Tanda tangani saja kontrak kerjasama itu, penobatan itu, yang penting kamu jadi raja, karena Belanda itu dalam waktu singkat akan pergi dari sini. Nah itu langsung di apa? Di taken aja, dan jadilah HB9 ini menjadi seorang raja penguasa di negara Yogyakarta yang amburadul pada waktu itu, karena 2 tahun setelah itu terjadi peralihan kekuasaan. Belanda Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, pasukan Jepang mulai berkuasa di seluruh Nusantara ini. Nah, Yogyakarta kembali, pemerintah Jepang ini kembali mengintimidasi keraton bahwa itu harus menjadi, harus turut ke pemerintah Jepang. Padahal kan di masa Belanda keraton itu menjadi daerah yang merdeka, tidak bisa diganggu gugat seluruh di dalam benteng keraton itu. Nah itu disitulah mulai berjuang secara sembunyi-sembunyi. HB9 ini membantu rakyat lepas dari penjajahan. Berbagai macam cara dilakukan untuk agar rakyat di Yogyakarta ini mencapai kemakmuran. Salah satu yang terkenal itu kan pembangunan Selokan Mataram itu sebagai saluran irigasi yang bermanfaat bagi pertanian di Yogyakarta, khususnya yang berada di wilayah Sleman ke arah Bantul. Latar dari HB9 memiliki ide gagasan itu karena pada waktu itu seluruh penduduk Jogja dari daerah Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul itu didata oleh pemerintah Jepang, ingin dijadikan sebagai tenaga untuk pekerjaan Romusa di daerah Singapura dan Vietnam. Nah, itu karena tidak ingin orang-orang produktif di Jogja itu dibawa keluar dari Jogja, maka itulah ada ide untuk mempertemukan aliran Sungai Progo di barat dengan Sungai Opak di timur itu sepanjang 20, hampir 23 kilometer kalau dihitung dari kepala yang ada di daerah Bligo itu, karena irigasi itu kan kepalanya yang kayak talutnya itu udah dibuat di masa HB8. Nah itu tinggal meneruskan saja. Nah akhirnya disitulah menjadi bumi yang makmur karena irigasinya lancar, jadi lumbung pangan, dan akhirnya Yogyakarta rakyatnya sangat hormat sekali kepada HB9 ini.
Itu terus berlanjut ketika di masa revolusi fisik, perjuangan rakyat Jogja itu mendapat dukungan dari keraton. Benteng keraton itu menjadi tempat persembunyian para pejuang dan gerilyawan itu. Bahkan untuk menyusun strategi itu juga pangeran-pangeran keraton ikut terlibat dengan cara sembunyi-sembunyi karena agar tidak langsung terjadi bentrokan secara langsung kepada pemerintah Jepang pada waktu itu. Jepang pergi, kemudian Belanda kembali, terjadi agresi kedua itu. Nah, Sultan itu menjadi penjaga gawang Republik, Pak. Jadi seluruh pemimpin-pemimpin gerilyawan itu sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Sultan, termasuk overstay Soeharto itu ketika mau melakukan serangan umum 1 Maret. Nah itu kalau ada beberapa buku yang itu sengaja dihilangkan tentang kiprah HB9. Nah itu justru sebenarnya itu bukan ide HB9, tetapi itu ide dari banyak pihak, termasuk persetujuan dari Jenderal Sudirman, terus kemudian Pak Nasution, Pak Bambang Sugeng sebagai penguasa di beberapa teritorial itu. Nah, Pak Harto itu yang kemudian ditunjuk karena Overstay Soeharto pada waktu itu wilayahnya adalah kota Yogyakarta. Maka terjadilah perang mempertahankan kemerdekaan itu, terjadi serangan umum 1 Maret yang berlangsung selama 6 jam itu. Kemudian pihak Belanda juga kan menekan keraton di situ. Di keraton itu bahwa menuduh wah HB9 memihak kepada Republik, padahal itu harusnya itu netral, nggak boleh memihak ke ke Republik, tapi condong ke Belanda karena memang dikontrak kerjasamanya dengan Belanda pada waktu itu seperti itu. Tetapi dengan siasat politisnya yang dinamis, maka akhirnya terjadilah itu revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan itu sampai menyumbangkan 6.000 gulden itu. Kalau sekarang berapa ya? Rata-rata 6T atau berapa? Kalau dirupiahkan, uang keraton itu yang disumbangkan untuk mendukung perjuangan para gerilyawan dan pemerintahan Republik Indonesia yang masih bayi itu. Satu hal tentang keistimewaan beliau itu adalah HB9 itu termasuk satu-satunya penguasa lokal, penguasa daerah yang pertama kali memberikan ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Maka tanggal 18 Agustus itu 45, ketika pada siang hari, pada hari Jumat siang itu mendapat informasi bahwa pagi hari di Jumat tanggal 17 itu di Pegangsaan Timur sudah berkumandang Republik Indonesia Merdeka. Dari Masjid Gede Kesultanan di Kauman itu Sultan dibantu dengan Ki Hajar Dewantara menyerukan dukungan tentang kemerdekaan itu. Nah, kemudian satu harinya tanggal 18 Sabtu 18 Agustus 45 itu mengirim kawat kepada Mr. Ahmad Subarjo menyatakan bahwa kami Yogyakarta mendukung tentang kemerdekaan ini dan kami siap berdiri di belakang Republik. Dan itu kemudian diikuti oleh Sri Paduka Paku Alam yang ke-8 karena memang sejak itu sinergi tadinya yang pecah antara pemerintahan Keraton Jogja dan Pakualaman itu sendiri-sendiri. Nah, maka sejak itulah bersatu bersatu mendukung berdiri di belakang pemerintahan Republik. Dengan salah satunya, apapun yang menjadi kepentingan Republik adalah kepentingan Yogyakarta. Maka Yogyakarta siap menjadi ibu kota dengan kekayaan keraton itu menjadi penyokong dana perjuangan kaum Republikan. Satu hal yang ini tidak banyak dibahas adalah tentang kiprah seorang pengusaha Kalong yang tinggal di Kota Gede namanya Hajah Nuriyah, Mbak Suci. Itu seorang pengusaha sukses itu untuk menopang, karena pada waktu itu kan pas masa revolusi fisik itu kan kas keraton udah habis. Nah, dia padahal dana perjuangan itu masih membutuhkan banyak dana. Maka datanglah Sinuwun HP9 ini ke Kota Gede menemui Hajah Nuriyah ini, seorang pengusaha kalang.
pengusaha perak sukses, dia ini keraton ini sudah tidak memiliki uang, tetapi perjuangan kaum Republikan ini masih membutuhkan banyak dana. Maka emas sebanyak satu gerobak sapi itu dibawa dari daerah Tegal Gendu di Kota Gede. Dari, kalau sekarang lokasinya arah yang ke Terminal Giwangan itu, ke Omah Dhuwur, nah itu komplek pengusaha Kalang. Dari situ dibawa pakai gerobak sapi penuh emas, itu dibawa ke Gedung Agung Yogyakarta, diserahkan kepada Bung Karno. Ini bantuan dari para pengusaha Kalang untuk mendukung perjuangan Republik. Nah, jadi sejak itulah ketika kembali dari Jogja mau meneruskan pemerintahan di Jakarta kan juga memberikan sangu atau memberikan bekal 6.000 gulden itu. Nah, jadi sangat layak sekali kalau Habis 9 ini disebut sebagai bapak bangsa, seorang yang memang menjadi tokoh sentral dalam peralihan kekuasaan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ini pada tanggal 29 Desember 1949. Karena memang kiprah beliau itu untuk mendukung perjuangan Republik itu sangat 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 besar sekali. Dan ini yang harus diketahui oleh generasi kita, generasi bangsa ini bahwa di balik perjuangan rakyat Indonesia tanpa mengesampingkan banyak pahlawan yang telah banyak jasanya mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan ini, ternyata di balik semua itu ada Habis 9 yang menjadi tokoh sentral khususnya di masa-masa revolusi fisik, masa-masa agresi militer Belanda II. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika pemerintahan di Jakarta itu diacak-acak oleh tentara Kanil, bahkan Bung Karno, Sultan Syahrir aja sampai hampir mati. Bung Karno juga terus diintai, Bung Hatta terus diintai mau dibunuh. Sultan Hamengkubuwono IX yang mendengar berita itu kemudian mengirimkan kawat ke Jakarta. Bagaimana kalau sementara ibu kota pemerintahan pindah ke Jogja? Ketika Bung Karno mengatakan bahwa kami tidak memiliki bekal yang cukup untuk meneruskan pemerintahan di Yogyakarta, HB 9 ini menyediakan badan dan seluruh kas keraton yang dimilikinya untuk membantu atau mendukung perjuangan Republik. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Sultan Hamengkubuwono IX ini menerima tawaran Belanda pada waktu itu diberi kekuasaan antara daerah Banyumas sampai ke Madiun dengan menjadi seorang raja yang tidak memihak Republik. Indonesia ini saya kira nggak akan sampai berumur hampir 80 tahun ini. Nah, satu hal perjuangan yang patut kita contoh dari Habis 9 ini adalah bagaimana totalitas beliau itu mencintai negeri ini. Seorang sultan yang tanpa Indonesia pun sudah memiliki wilayah kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, tetapi dia rela meninggalkan semua itu mendukung sebuah negara yang baru berdiri, bayi republik yang tidak memiliki apapun, apa-apa, bayi republik yang pertumbuhannya saja masih masih sangat dipertanyakan. Mau menjadi apa Republik Indonesia ini? Tetapi dengan legowo, dengan ikhlas, beliau dengan Sri Paduka Paku Alam ini satu kata, ayo kita, inilah saatnya kita itu menunjukkan rasa cinta kita kepada negeri ini. Perjuangan rakyat yang berabad-abad lamanya ini tidak boleh sia-sia. Sejak zaman Sultan Agung, sejak zaman pemerintahan Sultan Patah di Demak mengusir Portugis, sejak Sultan Agung menaklukkan apa mencoba menaklukkan Batavia, Pangeran Diponegoro mengubarkan Perang Jawa, jutaan rakyat yang sudah berkorban ini tidak boleh sia-sia menurut Habis 9 ini. Maka inilah saatnya ketika gaung kemerdekaan itu sudah terdengar gaungnya, maka inilah saatnya kita mendukung dengan semua yang sudah kita miliki. Maka harta, pemikiran, dan juga tenaga dari Dwi Tunggal Yogyakarta itu. Nah, kalau Indonesia itu kan punya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, Jogja ini punya Dwi Tunggal eh, Habis 9 dan Paku Alam. Itu satu kata
tapi tidak pecah kongsi. Nah, kalau Indonesia kan ketika dekret presiden atau udah demokrasi terpimpin itu kan Hatta memilih untuk tidak menyertainya lagi. Kalau ini sampai akhir itu masih tetap satu satu tujuan atau satu visi misi. Nah, inilah yang salah satu yang perlu kita contoh dari Sultan Hamengkubuwono IX ini. Mungkin itu Mbak, nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haidar untuk pemaparannya, sebuah pengetahuan yang baru dan segar malam hari ini. Begitu latar belakang, mungkin menjadi latar belakang mengapa buku ini terbit ya. Dan untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin berkomentar atau bertanya, kita lanjutkan kepada sesi diskusi tanya jawab sekarang. Yang mau bertanya atau berkomentar, silakan untuk raise hand. Oh, ada Mas Nasta. Boleh Mas Nasta? Matur nuwun Mbak Suci atas kesempatannya. Iya. Selamat malam Mas Haidar. Saya Oke, Nasta selamat malam Mas Hamid. dari Solo. Oke, Saya tertarik dengan pembahasan Sultan Hamengkubuwono IX. Mungkin saya belum baca bukunya Mas Haidar, tapi saya baca oke, buku dari sejarawan dari Australia, namanya John Monfils, itu Raja di Negara Republik. oke. Itu Yang edisi terjemahan Mas. ya yang terjemahan Mas. Hmm. Ya itu tadi sudah dijelaskan secara panjang. Terus saya juga mungkin ada yang terlewat dan saya penasaran. Sultan Hmm. Hamengkubuwono IX itu kan terkenal sebagai bapak pramuka juga. Nah, Oke, ketika sekolah dasar yang saya baca ini dari bukunya Pak Monfils itu salah satu ekstrakurikuler. Bahkan dari sejak sekolah dasar itu Pak Doro Jatun itu memilih apa namanya gerakan kepanduan. Itu betul. mungkin bisa diceritakan Mas, kenapa akhirnya Pak Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu memilih gerakan kepanduan. Apakah nanti itu juga mempengaruhi apa namanya kepribadian beliau? Karena setelah itu kan beliau nanti melanjut sekolah di Belanda juga. Nah itu apakah dari gerakan kepanduan ini mempengaruhi kepribadian beliau gitu? Matur Hmm. nuwun Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Nasta untuk pertanyaannya. Mas Haidar boleh langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu ini? Atau Kumpulin mau? dulu nggak apa-apa Mbak? Oh ya. Kemudian ada juga ini Mbak Lia. Boleh Mbak Lia? Halo, Mbak Lia. Sudah raise hand? Boleh untuk open mic. Eh, Oke, apa terdengar suara saya? ada Mbak, aman, terdengar. Oke, selamat malam Mbak Tiwi, Mas Haidar, dan Mbak Suci. Ya, selamat malam. Malam. Halo Mas, saya ingin bertanya, tadi kan dari kecil Sinuun itu sudah dibesarkan atau apa ya, udah di luar keraton lah istilahnya. Terus Hmm. dididik oleh orang-orang Belanda, ya, baik yang tadi di Jogja, Semarang, sampai ke Bandung, bahkan ke Belanda sana ya. Oke. Kalau dilihat dari sejarahnya para pangeran keraton itu kan, seorang pangeran itu ingin dijadikan seorang raja itu ada tempaannya masing-masing, ada pendidikannya masing-masing. Kalau Iya, zamannya dulu kan ada yang dididik di luar keraton, ada yang dididik secara untuk militer, eh,
pendidikan membaca dan menulis juga gitu kan. Nah, apakah eh, HB ke-9 ini atau Sinuwun ini melakukan hal yang sama seperti kalau yang dari segi pendidikan pasti ya, karena beliau menempuh beberapa sekolah ya di Jawa bahkan ke Belanda. Nah, Hmm. kalau untuk pendidikan karakternya sendiri sebagai orang Jawa, sebagai calon sultan juga itu apakah beliau ada didikannya tersendiri atau setelah beliau pulang dari Nederland baru dididik tentang kebudayaan Jawa dan kebudayaan keraton gitu, Mas. Ya, segitu aja Hmm. pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lia. Mungkin barangkali ada lagi, boleh satu lagi. Kalau ada yang mau raise hand, silakan. Halo, Halo, oke, Mas Abimanyu boleh, silakan. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi dari Bandung. Pertanyaan saya pertama udah kejawab tadi yang kenapa beliau pindah ke Bandung ya. Bung Ilham. Tapi yang saya juga tertarik untuk tahu lebih dalam sebenarnya kenapa kakeknya Sultan yang sekarang ini Hamengkubuwono VIII ya Hmm. itu memberikan parenting ya kalau istilah sekarang itu yang tadi untuk mandiri itu sudah visioner seperti itu gitu. Maksud saya kalau royal family diberikan pendidikan terbaik itu kan wajar ya, Nine the King lah, semua Sultan Hamid pun mungkin seperti itu. Tapi Iya. kenapa beliau bisa punya pemikiran untuk yang tadi istilahnya mungkin pendidikan karakter yang sudah dari kecil itu dititipkan tanpa mendapat fasilitas dan privilege di Hmm. rumah orang Belanda. Kenapa apa namanya apa yang membuat saya tertarik justru bapaknya ini sampai bisa membentuk karakternya beliau ini kan berarti dari Sultan Hamengkubuwono VIII ya Iya. sampai bisa bukan hanya visioner untuk pendidikan terbaik tapi yang kemandirian itu loh. Padahal kan lingkungannya justru ini calon penerus saya harusnya dikawal atau dapat fasilitas terbaik juga, hati-hati lah. Takutnya Hmm. kalau di Belanda nanti malah atau kejawaannya atau apa sifat-sifat Jawanya itu nanti terkikis apa gimana. Tapi apa yang membuat beliau ini menjadikan seperti ini, dan mungkin tadi menyambung pertanyaan dari Mbak sebelumnya, iya benar juga ya kan biasanya keluarga keraton atau royal family ini diberikan pendidikan militer. Apakah kalau di keraton Jawa khususnya yang Yogyakarta di Ningrat ini juga ada gitu ya? Seperti kalau Sultan Brunei ke Sandhurst karena jajahan Inggris atau Hmm. ya lain sebagainya. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Abi. Oke, Sama-sama. Mas Haidar, mungkin aku mulai bacakan lagi pertanyaannya. Iya. Tadi yang pertama dari Mas Nasta mengenai Hamengkubuwono ke-9 ini kan dikenal sebagai Bapak Pramuka. Nah, eh, kenapa eh, Hamengkubuwono ke-9 ini tuh dulu memilih gerakan kepanduan begitu? Dan apakah itu tuh berhubungan dengan kepribadiannya atau bagaimana? Pertama saya ingin menjawab pertanyaan Mas Nasta ya tentang kenapa Sinuwun Habis 9 ini dikenal sebagai Bapak Pramuka. Itu kan pada nah Habis 9 ini kan pernah duduk sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah itu sejak itu tahun kalau nggak salah ingat tahun 1968. Nah itu beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka. Tapi sebenarnya saya lupa tentang kepanduan apa waktu masih sekolah itu, masih sekolah di sekolah dasar dan menengah itu gerakan apa yang nama apa organisasinya saya lupa tapi pernah mengenal gerakan kepanduan itu. Nah, tetapi itu berangkat Pramuka itu dari mana adalah ketika pada tanggal 28 Desember tahun 1945 itu Mas Nasta. Itu di Indonesia itu ada yang namanya Pandu Rakyat Indonesia. Nah, Pandu Rakyat Indonesia itu merupakan sebuah kepanduan itu yang sifatnya nasional. Jadi semua daerah itu ada, yaitu dibentuk oleh pemerintahan kita. Pada waktu itu yang bergabung hampir semua
organisasi yang ada di Indonesia, khususnya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu kan ada kepanduan Hizbul Wathan itu. Nah, itu bergabung, dan organisasi-organisasi kepanduan yang lain juga ikut bergabung di Pandu Rakyat Indonesia ini. Kepanduan ini kemudian untuk apa ya, keefektifannya juga kemudian dibagi menjadi sebuah organisasi yang bersifat federasi. Namun karena ada banyak kelemahan, akhirnya pemerintah kembali membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia, yaitu Perkindo. Nah, pada tahun 1960-an itu pemerintah dan MPRS waktu itu kembali melakukan usaha perbaikan organisasi tentang kepanduan. Itu untuk menindaklanjuti usaha tersebut, Pak Karno, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia itu kemudian mengumpulkan para tokoh gerakan kepanduan. Jadi mewakili setiap organisasi kepanduan itu kan ada pemimpinnya, nah itu diundang oleh Bung Karno. Itu kalau tidak salah terjadi pada tanggal 9 Maret tahun 1961. Nah, di hadapan para tokoh kepanduan yang ada ini, termasuk diantaranya adalah Sultan Habis Sembilan. Itu juga ada Dr. Abdul Aziz, Profesor Priyono juga, dan juga Ahmadi. Kemudian Presiden ini kepada mereka memberikan penilaian bahwa Pandu ini, menurut Pak Karno itu masih berbau neo-imperialisme dan kolonialisme, kata kepanduan ini. Atau kebarat-baratan lah, menurut Pak Karno itu. Nah, sehingga harus diganti dengan nama lain yang lebih pas dan sesuai dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, dalam situasi seperti ini, kasak kusuk dari Profesor Priyono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu memaknai pemuda perintis ingin menamai atau mengganti kata pandu itu menjadi organisasi pemuda perintis. Nah, karena nama itu dianggap berbau komunis ya waktu itu oleh Sultan Hamengkubuwono IX, sehingga Habis Sembilan itu mengusulkan nama itu bagaimana kalau diganti dengan kepanduan itu bernama Pramuka. Nah, Pramuka ini kata Habis Sembilan itu diambil dari kata Poromuko. Jadi Poromuko itu dari bahasa Jawa artinya pasukan perang yang berada di garis paling depan. Jadi kepanduan ini menjadi garda terdepan perjuangan menurut Habis Sembilan. Gigih dan gagah karena para muka kan, para pemuka gitu. Perintis seperti yang disaksikan langsung oleh Sultan Habis Sembilan ini ketika terjadi masa revolusi fisik perang kemerdekaan itu antara tahun 45 sampai 49 itu. Nah, itu kan terjadi para kepanduan Laskar Kerakyatan itu bersatu padu melawan penjajah Belanda. Kegigihan mereka ini menjadi inisiatif dari Habis Sembilan ini untuk menamakan gerakan kepanduan ini menjadi Pramuka atau Poromuka itu tadi. Nah, usul Ngerso Dalem ini kemudian diterima oleh para tokoh itu termasuk Bung Karno. Pramuka yang merupakan kependekan dari Praja Muda Karana ya. Nah, itu yang berarti kan jiwa muda yang gemar berkarya. Nah, itu akhirnya dipakai terus karena yang mengusulkan Pak, Pak Sultan Habis Sembilan, kemudian beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka. Pramuka kemudian menjadi organisasi kepanduan yang bersifat nasional di Indonesia, dan organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan setiap tanggal 14 Agustus kan kita peringati sebagai Hari Pramuka. Nah, dari sejak itu karena memang sejak kecil memang Habis Sembilan ini udah suka baris berbaris, kemudian ada momentum itu, nah kemudian diteruskan. Diteruskan karena juga mengawal gerakan perjuangan bagaimana
Laskar Kepanduan ini memang sangat solid sekali dalam berjuang, menginspirasi dan akhirnya terbentuk Pramuka itu ya akhirnya diangkat sebagai apa sebagai ketua kuartir Pramuka itu di tahun 1968. Begitu mungkin Mas kronologisnya Mas Nasta tentang Pramuka. Kemudian dilanjut ya tentang pertanyaan Mbak Lia tadi ya, Mbak Suci ya. Iya, Mas, dilanjut. Dan mungkin pertanyaan Mbak Lia ini juga menyambung dengan pertanyaannya Mas Abimanyu ya. Mm-mm. Yang pertama itu mengenai eh, apakah Mas Doro Jatun ini juga melakukan hal yang sama terhadap pendidikan karakter beliau sebagai orang Jawa atau bahkan mendalami kebudayaan mengenai keratonnya begitu. Kemudian juga yang kedua dari Mas Abi itu eh, mengapa Hamengkubuwono ke-8 ini kok bisa memiliki cara parenting yang serevolusioner itu dalam bab pendidikan maupun karakter begitu, Mas? Baik kita jawab sekalian aja ya Mbak Lia dan Mas Abi ya. Yaitu tentang kita mulai dari bagaimana HB8 ini memiliki sebuah pandangan yang visioner tentang pendidikan putra-putrinya. Khususnya putra-putranya ya, putra-putra. Di lingkungan Keraton Yogyakarta sendiri itu ketika sudah terjadi pada masa pemerintahan HB7. HB7 itu kan terkenal sebagai sultan yang paling kaya di generasi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena pada waktu itu banyak perusahaan pabrik gula itu didirikan, jumlahnya itu di Jogja itu ada 23 atau berapa kalau nggak salah. Nah, itu perkebunan tebu itu dibuka di mana-mana. Nah, dari kerjasama itulah kemudian HB7 ini memiliki pemasukan untuk keraton ini sangat luar biasa besar sekali. Nah, dari situ karena HB7 atau yang nama kecilnya Murtejo ini memiliki pandangan bahwa ke depannya itu keraton ini tidak akan lagi sama dengan apa yang terjadi pada para pendahulunya atau juga pada masa pemerintahannya. Otomatis dengan banyaknya industri yang berkembang, juga perkebunan yang berkembang itu nanti eh, wilayah kekuasaannya juga itu juga akan ikut berkembang. Ketika zaman sudah berkembang itu kan juga diperlukan SDM yang harusnya berkembang, yang harus sesuai dengan mengikuti zamannya atau tidak ketinggalan, atau syukur-syukur memiliki pandangan yang jauh lebih lebih maju lagi. Maka mulai sejak eh, Gusti Raden Mas Suyadi atau HB8 Muda ini, nah ini disiapkanlah pendidikan yang terbaik. Itu dibukalah sistem pendidikan dengan orang-orang Belanda itu hubungannya pendidikan lebih dimajukan. Nah, kemudian seiring waktu, nah ini kan apa yang didapat dari pengamatan ya yang terjadi di lingkungan keraton yang masih feodal seperti itu harus nyembah-nyembah dan itu kan untuk kemajuan itu kan juga kurang juga. Nah, itu dilihatlah, diperbandingkanlah dengan apa yang terjadi di lingkungan orang-orang Belanda yang pendidikannya jauh lebih maju. Itu dilihat oleh HB8. HB8 ini kemudian punya firasat bahwa ke masa depan itu pemerintahan di keraton itu akan lebih banyak bersinggungan dengan orang Belanda. Bahwa orang Belanda sudah terlalu lama berkuasa, kemudian nanti perjuangan itu pastinya juga tidak akan sia-sia karena keyakinannya bahwa orang yang ditindas tapi ia berusaha terus berjuang dan bertahan itu nanti akan menemukan kemerdekaan atau kebebasan dari penjajahan. Nah, itu B8 memaknai itu semua itu tidak akan terjadi kalau generasi penerusnya itu menjadi orang yang seperti yang sudah-sudah, yang hanya manut, yang hanya menurut apa kata pemerintah Belanda. Diperlukan seorang pemimpin yang memang benar-benar berani untuk menyuarakan kebenaran, berani untuk membuat kebijakan, berani untuk berdiri di atas kaki sendiri. Nah, dari
pandangan yang jauh itulah kemudian HB8 ini menyiapkan anak-anaknya itu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan yang lebih maju, lebih layak. Tidak ada pilihan lain kecuali disekolahkan di sekolah-sekolah Belanda. Karena memang yang pendidikan yang maju pada waktu itu adalah pendidikan-pendidikan yang mereka. Karena kelas pendidikan meski sama-sama untuk sistem politik etis itu pemerataan pendidikan, salah satunya itu kan diberikan oleh seluruh penduduk ya Mbak ya. Nah, tapi kan tidak semua penduduk itu mendapatkan fasilitas itu. Bahkan antara orang ningrat dengan orang yang setengah ningrat, katakanlah bangsawan tapi tidak ningrat keturunan keraton kan fasilitas pendidikannya berbeda. Nah, mumpung keraton ini mendapatkan peluang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang maju, yang paling tinggi kelasnya pada waktu itu sesuai dengan kebijakan politik etis itu ya dimanfaatkanlah oleh HB8 ini untuk memberikan uh, pendidikan yang terbaik bagi putra-putranya, menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang terbaik dengan harapan anaknya ini nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyelami kehidupan orang-orang Belanda karena kedepannya akan banyak bersinggungan dengan para pemimpin-pemimpin Belanda. Nah, maka hal itu kan benar-benar dihadapi oleh HB9. Dimulai ketika dinobatkan menjadi HB9 itu kan harus berdialog atau bernegosiasi alat dengan Dr. Lucian Adam. Nah, kita kenal sendiri juga Dr. Lucian Adam itu adalah seorang yang cerdas, seorang yang sangat cerdas malah, gubernur yang apa ya, istilahnya itu mengetahui sistem pemerintahan juga berbagai pernik tentang itu yang terjadi di keraton bahkan sebagai kedudukannya sebagai seorang gubernur di Yogyakarta. Nah, Kak, bayangkan saja kalau HB9 itu tidak mengimbangi, tidak memiliki pengetahuan itu, tidak sekolah mengambil jurusan Indologi di Leiden. Tentu kan untuk negosiasi itu juga akan sulit sekali. Nah, HB8 sudah melihat ini, bahwa di masanya nanti HB9 itu pasti akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Maka disiapkanlah itu. Maka tumbuh harapan HB8 itu menjadikan Doro Jatun sebagai pemimpin masa depan yang setidaknya bisa membawa perubahan lah untuk keraton dan rakyat Jogja. Nah, satu hal penyesalan dari HB9 itu adalah beliau itu tidak memiliki waktu yang lama untuk berinteraksi dengan ayahnya. Karena memang sejak kecil kan udah disuruh indekos di orang Belanda, dan rencananya ketika pulang dari Leiden itu dia ingin mengakrabi HB8 sang ayah ini untuk belajar tentang tata sistem pemerintahan di keraton yang selama ini tidak didapatkannya. Bagaimana keluarga kesultanan itu membuat kebijakan, bagaimana keluarga kesultanan itu menjalani kehidupan sehari-harinya. Ini kan nggak dirasakan oleh Doro Jatun. Lawang menginjak usia 4 tahun aja udah keluar dari keraton, nggak hidup di keraton. Nah, ini satu penyesalan dari HB, HB9. Di sisi lain dia memiliki pendidikan barat yang maju, yang itu akan sangat berarti bagi kehidupannya ke masa depan. Tetapi di sisi lain dia gamang untuk melangkah memerintah keraton ini karena tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk-beluk pemerintahan di keraton. Nah, kemudian tentang apakah sistem pendidikan yang sudah dicontohkan oleh HB8 ini dilanjutkan oleh HB9 untuk anak-anaknya. Begitu kan ya pertanyaannya Mbak? Oh, Mas Abimanyu tadi. Kalau untuk Mas Abi, sepertinya udah terjawab tadi. Kalau Untuk Mbak untuk Lia ya. pertanyaan Mbak Lia ya, tentang apakah Mas Doro Jatun itu melakukan hal yang sama mengenai penerimaan dia untuk memiliki pendidikan karakter sebagai orang Jawa, Kesultanan dan juga keraton. Karena melihat sejarah dia sedari kecilnya itu apa beranjak dewasanya itu di luar keraton gitu loh Mas. Oh iya, untuk
HB9 bagaimana melanjutkan atau tidak itu mungkin ya, mungkin yang tidak kita ketahui HB9 mungkin ada cita-cita untuk itu, untuk menyiapkan generasi penerusnya itu dengan pendidikan yang lebih maju dengan dari apa yang dia dapatkan. Tetapi ketika kita melihat kenyataan yang sekarang ini, ternyata hal itu kurang terlihat juga gitu hasilnya gitu kan. Nah ini nggak usah cerita di sini lah untuk yang saat ini karena akan sangat berisiko. Tetapi yang jelas ketika HB9 hidup itu kan banyak waktu dihabiskan di Jakarta ya. Sementara keluarganya juga di Yogyakarta. Sejak masa perjuangan itu kan hidupnya sudah habis untuk berjuang di masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Terus kemudian setelah bangsa ini benar-benar merdeka 100%, hidupnya juga habis di Jakarta untuk menduduki banyak sekali jabatan yang diemban beliau. Jadi durasi waktu Pak Habib 9 ini di Jogja itu kan sangat terbatas. Interaksinya dengan anak-anaknya juga sangat terbatas. Jadi mungkin itu salah satu kenapa itu masih menjadi PR beliau untuk menyiapkan generasi yang sesuai itu kayaknya ya, iya, mau mengatakan ini kan sulit juga. Karena memang kalau melihat keadaan yang terjadi itu kan belum mencerminkan apa yang menjadi impian dari Sang Sultan Republikan itu sendiri. Nanti lah Mbak Lia bisa kita ngobrol di WA saja untuk menjawab yang satu ini. Oke, eh, Apa Mbak? seperti itu Mas Haidar. Terima kasih untuk tanggapan dan juga jawabannya. Kita lihat di sini ada beberapa chat yang masuk. Oh, dari Pak Peter Carey, Pak Peter Carey. Terima kasih banyak Pak Peter sudah bergabung malam hari ini. Saya ingin tanya mengenai sejarah sejarah Ronggo. Kemudian dari Mas Israf ya, tadi mengomentari mengenai kepanduan. Narsa dalam HB9 adalah yang dibalik Kepres 238 1961. Terima kasih Mas Israf atas komentar lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman atau mau menanggapi. Oh ya, teman-teman juga eh, yang mau tahu lebih lanjut mengenai novel Api Republik ini udah bisa ditemukan banyak sekali di toko-toko buku favorit kita dan juga mungkin bisa dilihat di e-commerce ya karena banyak banget harganya juga sangat affordable teman-teman. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter ini Iya. karena memberikan tambahan tentang nah ini organisasi kepanduan yang waktu itu diikuti oleh Ngerso dalam waktu muda NIFP ini. Nah, memang Ini. benar memang benar HB9 adalah yang dibalik Kepres nomor 238 tahun 61 itu. Hmm. Makasih Prof. Peter Carey. Ya, ya dengan senang hati. Ya, thank you. Saya juga terlibat di dalam buku Oke. sebagai epilog. Terima kasih ya atas Iya, paparan. terima kasih Pak Prof. Peter Ya, atas apa ya, prolognya di buku Api Republik ini. ya, ya, Memberikan gambaran juga tentang bagaimana HB9 ini sadar akan sejarah leluhurnya memindahkan makam Pak Ronggo ya, dari Banyusumurup ke Madiun Gunung gitu. Bansak. Ya, ya, Madiun. Dan buku-buku Ah, Pak Carey adalah rujukan yang sangat berharga. Terima kasih Prof. monggo. Oke, ya, terima kasih. Take care. Kalau begitu teman-teman
Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Kita jadi tahu banyak mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Di buku ini bercerita mengenai kepribadian kehidupan beliau sejak dilahirkan sampai ditabalkannya menjadi penguasa kesultanan begitu, dan mungkin akan ada kelanjutannya ya Mas Haidar dari buku ini. Oke, Insya Allah yang jilid 2 itu yang tadi masa revolusi fisik dari penobatan, perang agresi dan sampai pengakuan kedaulatan itu sebenarnya udah disiapkan cetak, dan itu dummy juga udah kita kirim ke pihak keraton, tapi karena ada beberapa satu hal, dan ini Prof. Peter sangat paham sekali bagaimana ini harus harus dipending terbitnya dulu karena ada beberapa hal. Insya Allah Oke. doakan aja Mbak. Nanti insya Allah 3 jilid sebenarnya Wah, sampai menarik. beliau meninggal. Tapi butuh waktu lama karena kita juga harus apa? Harus bijak untuk eh, melihat peluang dan melihat situasi yang terjadi di Jogja ini sekarang. Kemudian ya kita tidak berani lah untuk mengambil suatu resiko dengan yang hal-hal yang seperti itu. Oke, kalau gitu ditunggu waktu dan tanggal pas dan baiknya ya Mas Haidar. Insya Allah Mbak Suci. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah memberikan komentar, dan terima kasih banyak Prof. Peter Carey yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih juga Mas Haidar sudah berbagi mengenai novel biografi Api Republik ini. Sangat menarik sekali, menjadi pengetahuan baru juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk apa? Untuk follow ya Temu Sejarah, karena insya Allah Kamis malam depan juga kita akan lanjut diskusi sejarah lagi ke 46. Jadi jangan lupa follow, dan silakan untuk mencari novel Api Republik ini di toko buku favorit kita, di e-commerce juga banyak sekali. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin saya Suci Atmarani sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas ada kesalahan-kesalahannya. Saya kembalikan kepada Teh Tiwi. Siap, terima kasih Kak Suci. Dan teman-teman, mungkin nanti sebelum ditutup kita foto terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau open cam boleh banget ya. Oke, siap-siap. Kita tunggu beberapa teman-teman. Oke, sudah beberapa yang muncul ya. Kita akan foto teman-teman. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Boleh di mau ganti gaya juga boleh banget. Sekali lagi ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Mas Haidar, Kak Suci untuk diskusi malam hari ini membuat kita semakin termotivasi untuk menggali sejarah lebih dalam ya. Mungkin biasanya kita baca biografi dari satu hal, ini dari sisi novelnya seperti apa, kita juga yang teman-teman yang belum baca nanti bisa baca juga, sepertinya sangat menarik, apalagi Mas Haidar ini adalah spesialisasi biografi ya Mas ya, buku Masih belajar biografi Mbak. tokohnya banyak sekali, nanti kita bisa baca begitu. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat Mm-mm. beristirahat dan lancar untuk semuanya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada diskusi-diskusi menarik. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih Pak Terima Dewi. kasih, Oke, Prof. terima kasih Peter, Mas terima kasih. Haidar. Ini Terima sama-sama kasih Mas Nasta, semuanya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.